khusus untuk project ini, kami bikin komitmen, kita bikin agreement, tanda tangan, kalau kami telat, kami akan dipotong kena denda misalkan 5% penalti. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Boleh. Nih, Coach. Kita kan untuk menyambut tahun baru nih, kita udah buat planning, buat strategi, terus kita udah menganalisa kompetitor. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tuh bisa menang dari kompetitor itu, Coach? Ini ada caranya. Jadi ada cara yang akan saya sharingkan di sales plan dan intelligent strategi. Oke. Itu ada pelatihan di bulan Januari ya. Iya. Jadi yang kita analisa yang disebut namanya probability of victory analysis. Jadi kita sudah bisa menebak dari awal kita bakal menang atau enggak. Nah, caranya gampang banget. Yang pertama adalah kita perlu tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan orang itu mau membeli dari kita. Faktor-faktor keputusan. Saya ambil contoh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ketika kita tanya customer kita, apa sih faktor-faktor yang penting buat Anda dalam memutuskan? Misal, pasti orang ujung-ujung ngomong harga. Yang kedua adalah mungkin tentang delivery. Mungkin yang ketiga tentang kualitas. Yang keempat mungkin tentang inovasi. Yang kelima adalah jarak lokasi. Misalnya. Nah, setelah dia udah ngomong itu, maka kan saya tanyakan dari itu semua gitu ya, mana yang sangat penting banget. Nah, yang penting banget saya berikan bobot angka yang cukup besar. Jadi anggaplah totalnya 100. Tadi kan ada 5 tuh. Iya. Ya ada 5, totalnya 100, saya tanya mana yang paling besar. Nah, yang paling penting itu saya berikan bobot tinggi. Misalnya saya berikan bobot 30 atau bobot 40. Jadi bobot aja. Angkanya sembarangan. Yang dibikin sendiri, kebayang ya? Iya. Nah, kalau yang kurang penting berarti bobotnya mungkin lebih kecil. Mungkin 5, mungkin 10, terserah. Tapi totalnya 100. Udah kebayang ya? Bayang. Misalnya yang paling penting adalah pengiriman. Jadi delivery-nya berarti angkanya misalkan 30 atau 40. Gitu ya. Mungkin dia nyebut price itu penting berarti 20. Jadi dibobot-bobot semua. Nah, setelah sudah itu kita mesti bandingkan diri kita sama kompetitor. Jadi ada beberapa kompetitor kita bandingkan, kemudian saya akan tanya sama dia, menurut kamu customer menilai kami itu di angka berapa? Menilai kami berapa? Oh, misalkan pengiriman kita dianggap jelek, kualitas delivery kita bagus gitu ya. Misalnya delivery kita dianggap bagus, misalkan bobot kita 10. Berarti tadi kan angkanya 30 atau 40. 30 kali 10 sama dengan 300. Kayak gitu. Nah, setiap angka tersebut dijumlahkan dan kemudian setelah itu kita bandingkan sama kompetitor. Nanti ujung-ujungnya kompetitor datang dari mana? Ingat, dari customer yang ngomong. Dari situ kita baru bisa menganalisa dari customer, bisa juga kita menganalisa dari pengalaman cerita mereka. Dari itu semua kemudian ditotal. Nah, dari total tadi ingat ya, jadi bobot dikali penilaian dia terhadap kita, di total semua sama dengan angka sekian. Nah, dibandingkan sama kompetitor, angka yang tertinggi itulah yang akan menang project. Oh, itu angkanya itu bebas terserah kita yang Ya terserah kita cuman ajak pembicaraan aja. Jadi kita sudah menanyakan ada kemungkinan dia menilai kita seperti apa dan kita analisa. Dari situ jadi kita bisa tahu nih kita bakal menang di project atau bakal kalah, kita udah tahu dari awal. Jadi makanya ketika atau kalaupun kita nggak tahu pada saat maju perang kita masih bisa berkelit nantinya. Misalnya dianggap yang penting itu adalah delivery, kita punya bobotnya kecil, berarti pada saat kita memasukkan proposal kita siap-siap untuk menjawab pertanyaan itu. Oh, oke. Masuk akal? Masuk akal. Kan kita udah tahu nih dia kan bakal nilai kita jelek nih, kita ngomong langsung sama dia.
Khusus untuk project ini, kami bikin komitmen, kita bikin agreement, tanda tangan, kalau kami telat, kami akan dipotong kena denda misalkan 5% penalti. Happy dong orangnya. Iya. Nah itu maksudnya. Berarti lebih meyakinkan Bisa si jadi. customer. Nah kayak gitu loh. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, kita perbaiki di situ. Oke. Nah, jadi itulah yang saya sebut kita bisa menganalisa probability kita bakal menang atau enggak. Hanya dengan survei customer tadi. Survei dengan customer. Karena dengan survei itu kita bisa punya bayangan nih angkanya seperti apa, pencapaian seperti apa, kita udah bisa nembak nih. Oh, ini gue bisa tahu nih gue bisa menang. Oh, kayaknya gue bakal menang di project. Seperti itu. Oke. Jadi dari awal kita udah bisa nembak nih. Makanya kenapa ketika kita ke customer, seorang pemimpin harus bisa menganalisa sehingga membantu tim salesnya kita bisa tahu. Bahkan yang lebih gilanya lagi ya, saya punya cara bagaimana menghitung ini project. Ya, kalau pakai di apa namanya? Di bid itu namanya lelang, di lelang. Iya. Saya pun udah bisa tahu ini project bakal saya menang apa enggak. Itu ada caranya. Jadi di dalam pelatihan saya itu yang namanya sales plan dan intelligence strategi, saya punya metodenya bagaimana caranya saya tahu bahwa kita akan menang atau kalah dalam sebuah project. Jadi jangan sampai strategi dari company itu begitu diimplement ke salesnya nggak bisa jalanin. Jadi kita harus melakukan analisa yang baik. Jadi kita harus menganalisa dari customer tersebut terus disesuaikan dengan tim sales kita. Betul. Oke. Nah kayak gitu ya. Nah supaya saya membantu mungkin karena ilustrasinya mungkin agak rumit, saya bantu saya tunjukin depan pakai kamera langsung ya di laptop saya. Nah ini saya tunjukin nih contohnya. Nah, tadi seperti yang saya jelasin Vina, jadi ada yang namanya critical factor, berarti tuliskan dulu faktor-faktor apa yang paling penting. Kemudian setelah itu yang kayak tadi ya, bobot-bobotnya angkanya berapa. Ini bobotnya ditentukan oleh siapa? Bobotnya kita tanya sama mereka tadi kan. Mereka bilang kita punya apa? Itu dianggap penting atau enggak. Nah, angka bobotnya terserah kita. Ini artinya perusahaan kita, ini kompetitor 2. Nah, oleh sebab itu kita bobotkan angka ini masing-masing berapa. Menurut pandangan atau menurut kita itu bagus atau enggak. Dan menurut sudut pandang customer. Jadi kalau kita dianggap bagus, mungkin kayak dalam kasus ini, mungkin di inovasi kita jelek. Tapi kita bagus di bagian delivery. Karena delivery itu penting. Tapi inovasi juga nggak gitu penting kan. Maka angkanya itu dijumlahkan. Jadi kan ini dikali ini kan jadi 120 tuh. Ini kali ini kan segini. Nah itu di total semua, maka kita jadi 720. Nah kompetitor berapa? Sama, dia punya angkanya masing-masing di data kayak ini. Dari sini kita bisa tahu di awal bahwa kita mungkin menang atau enggak. Dilihat dari konsep ini, maka kita bisa tahu bahwa kita bakal menang project atau enggak. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Makanya, jadi kalau kita ke customer, kita akan lebih mudah. Jadi artinya paling nggak kita udah bisa nebak. Jadi sales tuh udah pinter banget tuh. Jadi ketika jualan, mereka nggak terlalu capek, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Begitu nih. Oke, jadi ya dari survei itu ya langsung kita tahu nih menang atau enggak. Makanya kenapa kita harus bikin yang namanya sales plan dan intelligence strategi kepada kompetitor kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu aja yang saya sharingkan ya. Oke, itu aja ya Coach. Apa yang kamu mau bagikan? Silakan kalau mau dibagi. Nih, aku punya 3 formula untuk mengatasi keberatan nih. Untuk teman-teman yang sering banget ditolak sama customer, jangan khawatir karena aku punya nih 3 formulanya. Jadi buat teman-teman langsung aja diklik di link description di atas, lalu ada komen pertama, kalian tinggal diklik lalu tuliskan nama, nomor telepon dan email. Lalu langsung deh kita kirim dan itu free. Nah, jadi teman-teman, kita akan memberikan Anda memang cara-caranya bagaimana cara meningkat penjualan. Dan buat Anda yang mau ikut pelatihan kita, bisa langsung kontak ke Vina karena ada informasi di deskripsi juga. Dan juga yang paling penting adalah kalau mau belajar langsung, masuk aja ke pastiprestasi.com. Kebetulan itu adalah platform kami untuk pelatihan online langsung. Kalau corporate masuk ke corporateconsulting.com, ada informasi di sana. Dan kita juga punya sekolah sales, namanya Sales University yang kelasnya akan jalan di bulan Januari, setahun jadi 2 kali angkatan. Jadi 1 kali belajar berarti selama 1 tahun 12 bulan untuk menjadi sales jago. Maka diharapkan dalam waktu singkat mereka benar-benar punya skill yang luar biasa dari A to Z menjadi sales. Itu ya. So itu aja mungkin mau saya sampaikan. Akhir kata, saya Coach Antoni Sarida. Saya Vina. Mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.